Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang perangkat keras komputer dan topik kali ini tentang perangkat penyimpanan, storage devices. Saya akan menjelaskan tujuannya, mari kita simak bersama-sama. 1. Menjelaskan penyimpanan utama dan sekunder. 2. Menyebutkan contoh storage. 3. Menjelaskan kecepatan baca, tulis, RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory. Pengertian, RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU, Central Processing Unit, atau prosesor. Ibaratnya, RAM adalah meja kerja komputer Anda. Semakin besar meja kerjanya, semakin banyak dokumen, data dan program yang bisa Anda letakkan dan akses dengan cepat secara bersamaan. Fungsi utama, penyimpanan data sementara, mendukung multitasking, mempercepat proses, mendukung aktivitas berat. Cara kerja, ketika Anda membuka sebuah aplikasi atau file, data yang dibutuhkan akan dimuat dari penyimpanan permanen, misalnya SSD atau hard drive, ke RAM. Prosesor kemudian akan mengambil data dari RAM untuk diproses. Setelah aplikasi ditutup atau perangkat dimatikan, data di RAM akan hilang karena RAM bersifat volatil, tidak permanen. ROM, Read-Only Memory. Pengertian, ROM adalah jenis memori yang menyimpan data secara permanen dan hanya bisa dibaca, read-only, atau sangat sulit untuk diubah. Data yang tersimpan di ROM tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan atau tidak dialiri listrik, non-volatil. Fungsi utama, penyimpanan firmware, BIOS. Proses booting, instruksi dasar hardware. Cara kerja, data yang disimpan di ROM biasanya sudah diprogram sejak dari pabrik. ROM menyimpan data secara permanen menggunakan sirkuit terpadu yang telah dikodekan. Berbeda dengan RAM yang terus-menerus membaca dan menulis data, ROM hanya fokus pada membaca data yang sudah tersimpan di dalamnya. Data ini akan tetap ada bahkan ketika tidak ada aliran listrik, sehingga sangat cocok untuk menyimpan instruksi penting yang tidak boleh hilang atau berubah. 1. Hard disk, HDD, Hard Disk Drive. Media penyimpanan mekanik yang menggunakan piringan magnetik untuk membaca dan menulis data. Umumnya digunakan di komputer dan laptop. Ciri-ciri, kapasitas besar, 500 gigabita sampai 10 terabita, kecepatan baca, tulis sedang, gelombang 80 sampai 160 megabita per detik. Harga lebih murah dibanding SSD, rentan terhadap guncangan karena mekanik. 2. SSD, Solid State Drive. Penyimpanan modern tanpa komponen bergerak menggunakan chip memori flash. Jauh lebih cepat daripada HDD. Ciri-ciri, kecepatan baca, tulis tinggi, 500 megabita per detik lebih besar dari 7000 megabita per detik untuk NVMe. Lebih tahan benturan dan lebih awet. Kapasitas bervariasi, 128 gigabita sampai 4 terabita, harga lebih mahal dari HDD. 3. Flash disk, USB drive. Penyimpanan portabel menggunakan memori flash NAND. Dicolokkan ke port USB komputer, laptop. Ciri-ciri, praktis dan mudah dibawa. Kapasitas kecil, sedang, 4 gigabita sampai 512 gigabita, cocok untuk transfer file kecil dan presentasi. Kecepatan bervariasi tergantung jenis USB, USB 2.0, 3.0, 3.2, 4 CD DVD, optical disk. Media penyimpanan berbentuk cakram optik, dibaca dengan laser. Mulai jarang digunakan di era cloud dan USB. Ciri-ciri, kapasitas kecil, CD, 700 megabita, DVD, 4,7 gigabita, bersifat read-only atau bisa ditulis ulang, CD-RW, DVD-RW, cocok untuk backup, distribusi software, dan musik. Cloud Storage, penyimpanan data secara online. Cloud Storage adalah layanan penyimpanan data secara online melalui internet
di mana file dan informasi disimpan di server milik penyedia layanan cloud, bukan di perangkat lokal seperti komputer atau flash disk. Dengan cloud storage, pengguna dapat mengakses, menyimpan, membagikan, dan mengelola data dari mana saja, selama perangkat mereka terhubung ke internet.